Seorang kiai, ulama atau tokoh agama, yang dihormati di desa seringkali menghadapi tantangan dari para pemuda atau penduduk yang terjebak dalam kebiasaan minum alkohol atau melakukan hal-hal negatif. Kiai kampung ini biasanya tidak hanya menasihati mereka secara agama, tetapi juga melakukan pendekatan dengan kasih sayang, keteladanan, dan kebijaksanaan. Ia mungkin mengajak para pemabuk untuk menghadiri pengajian, membuka dialog, atau bahkan membantu mereka menemukan pekerjaan atau kegiatan yang lebih positif. Dengan cara yang penuh kesabaran dan ikhlas, sang kiai berusaha mengubah kebiasaan negatif menjadi pola hidup yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa perjuangan moral seringkali dimulai dari lingkungan terkecil, dan bahwa perubahan bisa terjadi ketika ada sosok yang memiliki kepedulian, keberanian, dan kemampuan untuk menyentuh hati orang lain dengan cara yang baik. Di sebuah kampung kecil bernama Karangsari, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Abdullah. Beliau adalah tokoh agama yang dihormati dan disegani oleh penduduk kampung. Kiai Abdullah dikenal sebagai pribadi yang sabar dan penuh kasih sayang. Setiap malam, rumahnya dipenuhi para jamaah yang datang untuk mengikuti pengajian. Kiai Abdullah selalu berpesan kepada warga untuk hidup dalam kebaikan dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun, Kiai Abdullah menghadapi tantangan besar di kampung itu. Sebagian pemuda kampung telah terpengaruh oleh kebiasaan minum minuman keras. Mereka sering berkumpul di pinggiran desa setiap malam, tertawa-tawa, dan membuat keributan yang mengganggu ketenangan warga. Tidak jarang, mereka pulang dalam keadaan mabuk, menyebabkan kerusuhan di kampung. Warga kampung sudah berulang kali mencoba menasihati para pemuda itu, tetapi mereka justru semakin sulit dikendalikan. Banyak yang merasa putus asa dan marah. Namun, Kiai Abdullah tidak demikian. Beliau memahami bahwa para pemuda ini mungkin kehilangan arah hidup, sehingga butuh bimbingan, bukan hanya teguran atau hukuman. Suatu malam, Kiai Abdullah mendatangi tempat mereka berkumpul. Beliau berjalan pelan, dengan tongkat di tangannya. Saat para pemuda melihat kehadiran Kiai Abdullah, mereka terdiam sejenak, namun kembali tertawa dan berbincang. Kiai Abdullah tidak marah, beliau hanya tersenyum dan mengucapkan salam kepada mereka. "Kalian sedang berkumpul?" "Iya." "Boleh Kiai ikut duduk sebentar?" tanya Kiai Abdullah dengan lembut. Para pemuda tampak bingung, tetapi mereka membiarkan Kiai duduk bersama mereka. Dalam suasana canggung, Kiai mulai bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia dulu juga pernah menghadapi berbagai cobaan hidup, dan bagaimana ia akhirnya menemukan kedamaian dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Kisah Kiai Abdullah membuat sebagian pemuda terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa seorang kiai seperti beliau pernah mengalami cobaan serupa. Dengan nada rendah hati, Kiai mengajak mereka untuk merenungkan tujuan hidup. Ia tidak menyalahkan, tidak menuduh, hanya mengajak untuk berpikir. Salah satu pemuda, bernama Arif, tiba-tiba bertanya, "Kiai, kenapa Kiai tidak marah kepada kami? Kami sering buat onar, tapi Kiai malah datang ke sini dan bicara baik-baik." Kiai Abdullah tersenyum dan menjawab, "Marah itu mudah, tapi memahami seseorang, apalagi yang sedang tersesat, membutuhkan hati yang lebih luas. Kalau kalian hanya dimarahi, mungkin kalian akan lari semakin jauh." Arif terdiam, hatinya tersentuh oleh perkataan Kiai. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang peduli dengan masa depannya. Perlahan, ia mulai membuka diri dan menceritakan masalahnya kepada Kiai Abdullah. Ternyata, Arif memiliki beban hidup yang berat. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil,
dan ibunya sakit-sakitan. Ia merasa tertekan dan bingung bagaimana harus menjalani hidup. Kiai Abdullah mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun memotong cerita Arif. Ia paham bahwa di balik setiap perilaku buruk, selalu ada alasan yang mungkin tidak dipahami orang lain. Arif, hidup memang penuh ujian, tapi ujian itu adalah cara Tuhan menunjukkan perhatiannya. Jangan menyerah, ujar Kiai Abdullah dengan suara lembut. Keesokan harinya, Kiai Abdullah mengundang Arif dan teman-temannya ke masjid untuk membantu membersihkan halaman. Awalnya, mereka merasa ragu, namun akhirnya mereka datang juga. Kiai Abdullah menyambut mereka dengan senyum hangat. Ia tidak memaksa mereka beribadah, hanya mengajak mereka untuk membantu lingkungan masjid agar bersih dan nyaman. Perlahan, kegiatan bersama Kiai Abdullah menjadi kebiasaan baru bagi Arif dan teman-temannya. Mereka mulai jarang berkumpul untuk minum-minum, dan lebih sering datang ke rumah Kiai untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Kiai juga mengajak mereka untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di kampung, seperti membantu warga yang membutuhkan. Waktu berjalan, dan perubahan pada Arif dan teman-temannya mulai terlihat. Mereka semakin dekat dengan Kiai, dan perlahan mulai meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Namun, perjalanan mereka bukan tanpa rintangan. Beberapa teman lama mencoba mengajak mereka kembali ke kebiasaan lama. Namun, berkat bimbingan dan dukungan Kiai, mereka bisa tetap teguh pada perubahan yang mereka jalani. Suatu hari, Arif mendapat tawaran pekerjaan dari seorang pengusaha lokal yang mengenal Kiai Abdullah. Dengan bantuan Kiai, Arif akhirnya bisa membantu perekonomian keluarganya. Teman-teman Arif yang lain pun mulai menemukan jalan hidup mereka masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang belajar keterampilan baru. Melihat perubahan ini, warga kampung semakin hormat kepada Kiai Abdullah. Mereka menyadari bahwa ketulusan dan kesabaran dapat merubah hati yang paling keras sekalipun. Para pemuda yang dulu sering meresahkan kini menjadi bagian penting dari masyarakat. Mereka bahkan turut membantu menjaga keamanan kampung. Di penghujung kisah, Kiai Abdullah mengingatkan warga kampung agar tidak mudah menghakimi. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Tugas kita adalah saling mendukung dan membantu. Karena perubahan itu mungkin, asalkan ada keinginan dan kesempatan, ujarnya di hadapan warga. Kini, Kampung Karangsari menjadi kampung yang damai dan harmonis. Para pemuda yang dulu terjerumus dalam pergaulan negatif kini menjadi pemuda-pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Semua itu berkat ketulusan hati dan usaha tanpa pamrih dari Kiai Abdullah. Dengan keteladanan Kiai Abdullah, kisah ini menjadi inspirasi bahwa perubahan baik selalu mungkin. Seringkali, kasih sayang dan kesabaran memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding kemarahan atau hukuman. Meski para pemuda kampung sudah berubah, Kiai Abdullah tetap tidak berhenti membimbing mereka. Beliau memahami bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan tantangan hidup bisa datang kapan saja. Setiap malam, Kiai Abdullah mengadakan pengajian khusus bagi para pemuda di rumahnya. Di sana, mereka tak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga diajak berdiskusi tentang kehidupan, masa depan, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi bagi kampung mereka. Di sela-sela pengajian, Kiai Abdullah kerap berbagi cerita penuh hikmah tentang tokoh-tokoh yang pernah menghadapi masalah serupa. Melalui cerita-cerita itu, Kiai berharap mereka bisa belajar dari pengalaman orang lain, menghindari kesalahan yang sama, dan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Para pemuda sangat menghargai perhatian yang diberikan oleh Kiai Abdullah. Mereka merasa bahwa Kiai Abdullah adalah sosok ayah sekaligus guru yang selalu hadir untuk mereka. Suatu malam, Arif datang menemui Kiai Abdullah dengan wajah penuh tekad. "Kiai,
Saya ingin sekali membantu anak-anak muda lain di desa kita yang mungkin masih belum menemukan arah. Saya merasa, ini cara terbaik bagi saya untuk membalas kebaikan Kiai, ujarnya dengan penuh semangat. Mendengar niat baik Arif, Kiai Abdullah merasa haru dan bangga. Itu niat yang mulia, Arif. Semoga niatmu menjadi langkah baik untuk kampung kita, balas Kiai Abdullah sambil tersenyum. Dengan dukungan Kiai Abdullah, Arif memulai sebuah komunitas pemuda yang aktif dalam kegiatan positif, seperti kerja bakti, acara olahraga, dan pengajian rutin. Komunitas ini dengan cepat menarik perhatian banyak pemuda di kampung, bahkan dari kampung tetangga. Mereka melihat bahwa bergabung dalam kegiatan yang sehat dan bermanfaat jauh lebih menyenangkan dibanding menghabiskan waktu dalam kebiasaan buruk. Perubahan besar ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan sosial di kampung Karangsari. Orang tua yang dulu merasa resah dengan perilaku anak-anak mereka, kini mulai merasa bangga. Bahkan, para orang tua lainnya sering mendatangi Kiai Abdullah untuk berterima kasih atas semua bimbingan dan kesabarannya. Mereka sadar bahwa Kiai Abdullah telah menjadi sosok yang menyelamatkan generasi muda kampung mereka. Namun, Kiai Abdullah selalu merendah. Baginya, apa yang ia lakukan adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dan sesepuh kampung. Ia selalu mengingatkan warga bahwa keberhasilan ini bukan hanya berkat dirinya, melainkan juga berkat dukungan seluruh warga kampung yang percaya pada pendekatan yang ia lakukan. Suatu hari, kampung Karangsari mengadakan acara besar untuk memperingati ulang tahun desa. Dalam acara itu, Arif dan para pemuda lainnya berperan aktif dalam menyusun rangkaian acara, termasuk kegiatan sosial dan pentas seni. Mereka ingin menunjukkan kepada seluruh warga kampung bahwa mereka telah benar-benar berubah dan ingin berkontribusi dalam membangun kampung. Saat acara berlangsung, Kiai Abdullah duduk di antara para warga, menyaksikan anak-anak muda yang dulu pernah terpuruk kini bersinar penuh semangat. Acara itu menjadi simbol perubahan bagi kampung Karangsari. Warga semakin menghargai upaya para pemuda, dan para pemuda semakin merasa bangga akan kontribusi mereka. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan besar bisa terjadi ketika ada orang yang tulus membimbing dengan kesabaran dan cinta. Kampung Karangsari pun terkenal sebagai kampung yang harmonis, dengan generasi muda yang penuh semangat dan siap memajukan desa mereka. Menjelang akhir hidupnya, Kiai Abdullah berpesan kepada warga, teruslah menjaga kebersamaan dan saling menguatkan. Karena kekuatan kita sebagai masyarakat adalah saling menyokong, bukan menjatuhkan. Pesan itu menjadi warisan yang sangat dihargai oleh seluruh warga. Mereka bertekad untuk melanjutkan semua kebaikan yang telah Kiai Abdullah tanamkan dalam kehidupan mereka. Kisah Kiai Abdullah dan para pemuda kampung Karangsari pun menjadi legenda di daerah sekitarnya. Sosok Kiai Abdullah selalu diingat sebagai teladan, tidak hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pelopor perubahan yang memulihkan kampung dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Pada akhir hidupnya, Kiai Abdullah dilaporkan meninggalkan pesan-pesan penting bagi masyarakat desa Karangsari. Pesan-pesan itu berkaitan dengan pentingnya menjaga kerukunan, berbakti kepada orang tua, dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama. Menjelang ajalnya,
Dikisahkan ia memanggil murid-murid dan warga desa untuk mengucapkan pesan-pesan terakhirnya. Setelah meninggal, makam Kiai Abdullah menjadi tempat yang sering diziarahi, tidak hanya oleh warga desa tetapi juga oleh orang-orang dari luar desa. Hingga hari ini, kisah Kiai Abdullah tetap hidup dalam ingatan masyarakat desa Karangsari dan dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan mereka yang tadinya gelap kini mulai diterangi oleh ajaran agama yang disampaikan oleh sang Kiai. Beberapa di antara mereka bahkan menjadi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di desa, mengajarkan kembali apa yang telah mereka pelajari kepada orang lain, dan mendampingi Kiai Abdullah dalam berbagai aktivitas sosial. Kehidupan mereka berubah drastis, menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Transformasi para mantan pemabuk ini sering diceritakan sebagai salah satu mukjizat dari keberkahan ilmu Kiai Abdullah. Desa Karangsari pun menjadi lebih damai dan tenteram, dengan semakin banyaknya orang yang termotivasi untuk memperbaiki diri dan meneladani kehidupan Kiai Abdullah.